Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Pada hari ini Jumat 11 Februari tahun 2022 bersama saya Pendeta Roni Kusuma. Saya melayani di Calon Resort di KAI Tebida Tengah, dan pada kesempatan ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Menyadari Kasih Bapa. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita meminta tuntunan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami terus sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas setiap kasih karunia yang tidak pernah berkesudahan Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai kami pada saat ini, sehingga firman-Mu dapat kami terima dengan hikmat dan kuasa yang dari Tuhan. Mulut bibir hamba yang Tuhan pakai, Tuhan urapi, dan biarlah firman yang disampaikan dapat disampaikan dengan benar. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menuntun, dan firman-Mu pada saat ini kami akan terima, kami akan renungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nas yang menjadi dasar renungan untuk kita bersama-sama pada saat ini terambil dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai pasal 2 ayat 1. Saya ulang, 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai pasal 2 ayat 1. Saya akan baca, di sini ada dua perikop. Perikop yang pertama, kekudusan dan kasih persaudaraan. Perikop yang kedua, Yesus Kristus batu penjuru. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Menyadari kasih Bapa, inilah yang akan kita renungkan bersama-sama. Kita akan mulai dari ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Menyadari kasih Bapa yang pertama di dalam ayat 17 ini, ketika kita menyadari bahwa hidup kita di dalam dunia ini itu adalah berkat kasih karunia Bapa. Kita diizinkan untuk hidup di dalam dunia ini, tetapi kita tidak hanya sampai di situ. Kita hidup di dalam dunia ini yang harus perlu untuk kita ketahui bersama-sama, kita hanya sekedar menumpang. Karena hidup kita sesungguhnya tidak hanya di dalam dunia, tetapi hidup kita sesungguhnya nanti di dalam kekekalan
seperti janji yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, kalau kita tahu bersama-sama bahwa hidup kita di dalam dunia ini hanya sekedar menumpang seperti yang dijelaskan di dalam ayat 17, maka apa yang dijelaskan untuk kita bersama-sama pada saat ini? Nah, di dalam ayat 17 ini mengatakan kepada kita, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dalam dunia ini. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dalam dunia ini. Ini tujuan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Kita hidup di dalam dunia ini hanya sekedar menumpang. Jangan kita hidup seolah-olah kita hidup di dalam dunia ini hidup selama-lamanya. Karena kita harus tahu bahwa kita hidup di dalam dunia ini ada batasnya. Entah kita tidak tahu kapan kita mengakhiri hidup kita di dalam dunia ini, tetapi satu hal, hidup kita di dalam dunia ini ada batasnya. Tidak selama-lamanya kita hidup. Nah, kalau hidup kita di dalam dunia ini ada batasnya, maka apa yang harus kita lakukan? Kita pasti tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tidak menyombongkan diri. Kita pasti tahu apa yang harus kita lakukan. Kita dapat melakukan hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat. Nah, bahkan kalau kita dalami bersama-sama nas firman Tuhan pada saat ini, kita diminta untuk hidup dipenuhi dengan ketakutan. Karena apa? Karena di dalam ayat 17 ini menjelaskan kepada kita, Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Mengapa kita harus hidup dipenuhi dengan ketakutan ketika kita hidup di dalam dunia ini? Yaitu kita harus takut akan Tuhan yang dapat menghakimi setiap kehidupan kita. Itulah sebabnya ketika kita menyadari kasih karunia Bapa, kita harus hidup dengan takut akan Tuhan. Takut untuk melanggar setiap apa yang Dia tetapkan di dalam setiap kehidupan kita. Takut untuk mengingkari setiap janji kita. Takut untuk mengingkari setiap iman, pengharapan yang sebelumnya kita sudah percayakan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, menyadari kasih karunia Bapa ketika kita hidup dengan betul di dalam dunia ini. Hidup takut akan Tuhan, hidup takut untuk melanggar setiap perintah yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, selanjutnya kita bisa perhatikan lagi di dalam ayat 18 dan di dalam ayat 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yang kedua ini menyadari kasih karunia Bapa yang Bapa nyatakan melalui anaknya Yesus Kristus. Penjelasan ayat 18, ayat 19 ini menjelaskan kepada kita bahwa kasih karunia Bapa di surga ketika Ia menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Karena di dalam ayat ini menjelaskan bukan dengan emas atau perak Bapa di surga menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Tetapi di sini ayat 19 menjelaskan melainkan dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal ini sekali lagi ingin mendorong kita bersama-sama agar kita hidup dipenuhi dengan hal-hal yang luar biasa yang dari Tuhan. Hidup dengan darah yang mahal bisa diibaratkan seperti ini. Kita punya barang yang kita beli dengan uang yang sangat banyak. Jadi andai saja kita membeli sepatu. Kita membeli sepatu mungkin harganya jutaan. Kita tidak mungkin mengenakan sepatu yang harganya jutaan itu untuk berjalan di tengah-tengah lumpur. Karena sangat tidak mungkin kita membeli sepatu dengan harga yang mahal dan kita memakainya untuk berjalan di atas yang dipenuhi dengan lumpur. Pasti kita akan mempergunakan sepatu yang mahal itu untuk pergi ke tempat-tempat, mungkin kita bisa pergi ke tempat pesta, kita bisa pergi ke tempat acara-acara tertentu. Nah, itu sekali lagi ingin memberikan dorongan kepada kita. Tuhan menebus kita dengan darah yang mahal, maka kita juga harus tahu di mana tempat kita dapat menempatkan diri kita agar kita bisa digambarkan dengan manusia yang ditebus Tuhan dengan darah yang mahal. Hidup yang mahal atau hidup yang berkualitas. Kita pasti tahu apa yang harus kita lakukan dengan memperlihatkan hidup yang mahal, hidup yang berkualitas. Kita pasti akan bertindak dan melakukan hal-hal yang berguna.
kita pasti akan berucap dan mengucapkan hal-hal yang berharga. Kita tidak mengutuk orang lain, kita tidak menyumpah orang lain, kita tidak menghakimi orang lain, melainkan kita akan melakukan hal-hal yang berkualitas. Kita menolong mereka, kita memberikan motivasi kepada mereka melalui perkataan kita, dan kita dapat ikut ambil bagian di dalam setiap apapun yang mereka perlukan, yang mereka butuhkan. Itulah saatnya kita dapat memperlihatkan hidup yang mahal. Kita tidak memperlihatkan hidup kita yang murahan, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, melakukan perbuatan-perbuatan keji, melakukan hal-hal yang senantiasa berlawanan dan bertentangan dari setiap perintah yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita menyadari kasih karunia Bapa melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang menyelamatkan kita, maka kita pasti tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita berikan kepada Tuhan. Perlihatkan hidup kita dengan sebaik mungkin, hidup yang dapat menolong, hidup yang dapat berguna, hidup yang dapat berpengaruh untuk orang lain di dalam setiap kehidupan kita. Nah, selanjutnya menyadari kasih karunia Bapa di dalam setiap kehidupan kita, ketika Tuhan tidak pernah berhenti untuk tetap terus mengajar dan mendidik kita. Mengapa Tuhan tidak pernah berhenti untuk tetap terus mengajar dan mendidik kita? Karena kita adalah anak-anaknya. Kita adalah anak-anak yang berharga, yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Tuhan tidak mau apa yang Ia lakukan itu menjadi sia-sia di dalam hidup kita. Tuhan tidak mau apa yang Ia lakukan itu tidak ada gunanya. Itulah sebabnya tujuan Tuhan menebus kita dengan darah yang mahal, agar kita dapat tetap terus melakukan yang terbaik. Terkhususnya di sini kalau kita perhatikan di dalam ayat 21, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Nah, hidup tertuju kepada Allah, iman dan pengharapan itu adalah bentuk ketika kita menyadari kasih karunia Bapa. Ketika kita menyadari kasih karunia Bapa, hendaklah iman dan pengharapan kita tetap terus tertuju kepada Dia. Karena hanya Tuhan saja yang senantiasa dapat memelihara hidup kita. Hanya Tuhan saja yang senantiasa dapat menebus setiap dosa-dosa kita. Maka oleh sebab itu iman dan pengharapan kita jangan sampai kita palingkan dari hadapan Tuhan. Iman dan pengharapan kita hanya tetap terus tujukan kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus saja yang senantiasa tahu setiap apapun yang kita perlukan. Tuhan Yesus tahu setiap apapun yang ingin kita ubah. Tuhan Yesus tahu setiap kesulitan dan keadaan kita. Maka oleh sebab itu jangan palingkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan itu sangat luar biasa. Berharap kepada Tuhan itu sangat menuntun dan memelihara kita agar kita tetap terus berada di dalam hal-hal kebaikan. Nah, selanjutnya menyadari kasih karunia Bapa ketika kita bisa mengasihi orang lain di dalam setiap kehidupan kita. Itu ada dijelaskan di dalam ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Menyadari kasih karunia Bapa ketika kita mengasihi saudara-saudara kita dengan dasar kasih karunia Bapa yang sudah dinyatakan di dalam hidup kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Kalau kita menyadari kasih karunia Bapa di dalam hidup kita, kita pasti akan praktikkan itu kepada orang lain. Ketika kita mengasihi orang lain, ketika kita berperan besar di dalam setiap kehidupan orang lain, kita tidak hanya mementingkan diri kita sendiri. Karena tujuan Tuhan menyelamatkan kita tidak hanya untuk mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu, kita mengasihi sesama kita, karena itu adalah bentuk kita menyadari kasih karunia Bapa. Dan yang terakhir, kita bisa perhatikan di dalam pasal 2 ayat 1, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Kita yang menyadari kasih karunia Bapa, maka pasal 2 ayat 1 ini akan menjadi renungan yang sangat mendalam. Kita akan menjauhi segala kejahatan. Baik apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan. Di sini kita tidak akan menipu orang lain. Kita tidak akan mendustai orang lain. Kita tidak akan merugikan orang lain. Nah, bahkan di sini
kita diminta untuk menjauhi segala kemunafikan. Kita diminta untuk tidak melakukan segala fitnah apa yang dapat merugikan orang lain. Karena kalau kita betul-betul menyadari kasih karunia Bapa di dalam setiap kehidupan kita, di dalam hidup yang kita lakukan ini, pasti kita hanya menyebarkan kasih. Kita tidak akan menyebarkan kebencian. Kita tidak akan menyebarkan kejahatan. Kita tidak akan menyebar fitnah yang dapat merugikan orang lain. Karena tujuan Bapa di surga melalui anaknya Yesus Kristus untuk membuat kita menjadi benar, untuk memperbaharui kita, bukan untuk membuat kita semakin kacau, bukan membuat kita semakin bisa dibilang seolah-olah tidak ada pemimpin, tidak ada hal-hal yang dapat menuntun kita, tetapi Tuhan mengasihi kita untuk hidup dipenuhi dengan kebenaran. Nah, semoga firman Tuhan pada saat ini dapat berguna di dalam setiap kehidupan kita. Semakin banyak kita menyadari kasih karunia Bapa, maka kita akan semakin teguh untuk melakukan yang baik seperti apa yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Tuhan berkati kita semua pada saat ini melalui kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebenaran firman yang bersama-sama kami sudah renungkan pada saat ini. Biarlah setiap firman yang kami sudah renungkan, tidak ada sedikit pun yang kami akan lewati. Dan firman pada saat ini itulah yang dapat menuntun hidup kami. Dan firman inilah yang senantiasa dapat mengajarkan kami agar kami semakin terus memahami akan setiap kasih karunia Bapa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup kami. Biarlah kami dapat menjadi pelaku-pelaku dari setiap firman ini, dan kami dapat dipakai Tuhan dengan jauh lebih heran lagi, sehingga kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan semakin dapat dipermuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami dapat terus jadi sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kehendak Tuhan kami yakin dan percaya jauh lebih indah, jauh lebih luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.